Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Bulan Part 6. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Gemah azan subuh membangunkan Pak Slamet. Laki-laki itu menggeliat lalu membuka matanya. Di mana ini? Kok gelap? Mana dingin banget lagi? Dan kenapa aku tidur di ubin seperti ini? 1001 pertanyaan memenuhi benak laki-laki itu. Ia meraba-raba sambil mencoba mengingat-ingat kenapa ia bisa terbangun di tempat asing seperti ini. Loh, ini kan batu nisan. Pak Slamet tersadar. Ingatannya sedikit demi sedikit mulai terkumpul. Dari saat ia memergoki Ki Suryo, mengikutinya sampai ke rumah Pak Marto, lalu dikejar-kejar para peronda malam, dan astaga, Pak Slamet bergidik ngeri saat teringat sosok wajah gosong meringis yang semalam dilihatnya. Asem tenan. Sambil bersungut kesal, laki-laki itu lalu bergegas melangkah meninggalkan area pemakaman. Sengaja ia memilih untuk lewat di jalan setapak di tepi desa untuk menghindari bertemu dengan warga yang hendak berangkat ke sawah atau ke pasar. Bisa heboh orang sekampung kalau sampai ada orang yang tahu bahwa ia ketiduran di kuburan. Sampai di rumah, laki-laki itu segera mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ia ingin cepat-cepat bertemu dengan Bu Rati. Selain ingin mengetahui keadaan Bu Rati yang semalam mendapat teror dari setan gosong, ia juga ingin menceritakan kejadian yang ia alami semalam kepada guru muda itu. Sambil bersiul-siul kecil, Pak Slamet mematut diri di depan cermin. Namun alangkah terkejutnya ia saat melihat pantulan wajahnya di permukaan cermin. Wajah yang biasanya bersih terawat itu kini dipenuhi oleh luka berupa goresan-goresan kecil yang memerah di sana-sini. Sial. Ini pasti gara-gara semalam aku nekat menerabas kebun jagung itu. Pantas saja tadi terasa sedikit perih pas aku mandi, gerutu Pak Slamet. Sisi-sisi daun jagung yang telah meninggi itu memang lumayan tajam. Tak heran kalau sampai bisa menggores kulit wajahnya. Tapi tak apalah. Cuma luka goresan kecil ini, toh tak sampai mengurangi aura ketamananku. Justru bisa memberi kesan jantan saat aku bertemu Bu Ratih nanti. Pak Slamet tersenyum simpul membayangkan wajah wanita pujaannya itu. Namun saat sampai di sekolah, Pak Slamet harus menelan kekecewaan. Karena hari ini, Bu Ratih izin tak masuk mengajar dulu. Lagi kurang enak badan katanya. Mungkin gara-gara peristiwa yang semalam itu. Mau tak mau, Pak Slamet harus menggantikan Bu Ratih mengajar di kelasnya. Karena guru-guru yang lain juga sibuk mengajar di kelas mereka masing-masing. Tak apalah, batin Pak Slamet. Menggantikan tugas dari orang yang ia sukai bukanlah sesuatu yang merepotkan baginya. Soal niatnya untuk mendiskusikan kejadian yang ia alami semalam dengan Bu Ratih bisa ditunda sampai siang nanti. Dan ini kesempatan emas baginya. Dengan alasan menjenguk Bu Ratih yang sedang sakit, ia bisa datang ke rumah guru muda itu tanpa canggung-canggung lagi. Namun lagi-lagi Pak Slamet harus menelan kekecewaan karena ternyata beberapa orang guru juga punya niat yang sama dengannya. Jadilah setelah bubaran sekolah, mereka berombongan datang ke rumah Bu Ratih. Praktis Pak Slamet tak punya kesempatan untuk bicara berdua dengan guru muda itu. Sementara para guru perempuan masuk menjenguk Bu Ratih ke dalam kamar.
Pak Slamet justru dihadapkan pada wajah masam milik Pak Soleh yang sepertinya sejak pagi belum tersentuh air. Apes, laki-laki itu hanya bisa menggerutu dalam hati. Sementara itu di pondoknya Mas Joko kedatangan tamu, Pak Marto. Tak biasanya laki-laki itu berkunjung ke pondok Mas Joko. Bahkan dengan keluarga Mas Joko pun, hubungan Pak Marto tak begitu akrab. Hanya sebatas kenal saja sebagai sesama warga desa Kedung Jati. Hal ini jelas membuat Mas Joko sedikit heran. Meski begitu, Mas Joko yang memang terkenal ramah dengan semua orang itu menyambut baik kedatangan Pak Marto. Wah, pantesan dari semenjak pagi burung perenjak di depan rumah itu terus-terusan berkicau. Mau ada tamu agung toh rupanya. Mari Pak, silakan masuk. Kok tumben loh main ke sini? Ada perlu apa? Cuma sekedar mampir nih. Ramah sambutan Mas Joko mempersilahkan sang tamu untuk masuk. Ah, Mas Joko ini loh. Bisa saja. Kebetulan ini tadi lewat dan tiba-tiba pengen mampir. Sama ada perlu sedikit juga sebenarnya. Agak sungkan juga Pak Marto mendapat sambutan yang sehangat itu dari Mas Joko. Oh, mari silakan duduk dulu Pak. Maaf loh, tempatnya berantakan begini. Ada perlu apa nih sampai Pak Marto bela-belain datang kemari? Ujar Mas Joko lagi setelah tamunya masuk. Begini loh Mas, sebenarnya, aduh gimana ya, agak nggak enak juga saya mau ngomongnya. Saya cuma mau minta maaf soal perlakuan saya terhadap Wulan tempo hari di kali salahan itu. Saya kok jadi merasa bersalah banget memperlakukan anak kecil sampai seperti itu. Beruntung masih ada warga yang mencegah saya. Kalau tidak, entah apa yang akan saya lakukan saat itu kepada Wulan. Saat itu saya benar-benar lagi emosi Mas, jadi tidak bisa mikir jernih lagi. Oh alah, soal itu toh. Sudah, lupakan saja Pak. Saya mengerti kok perasaan Bapak. Kehilangan anak satu-satunya tentunya bukan hal yang mudah bagi Bapak. Dan saya juga minta maaf kalau sebelumnya Wulan anak saya sempat berantem dan ngatai anak Bapak. Ya, namanya juga anak-anak Mas. Saya paham kok. Dan justru karena itu saya hari ini menyempatkan diri untuk datang kemari. Selain untuk meminta maaf, saya juga ingin membicarakan soal si Wulan, anak Mas Joko itu. Soal yang mana lagi ya Pak? Pasti Mas Joko sudah mendengar sendiri kan desas-desus yang beredar di desa. Banyak warga yang mengait-ngaitkan peristiwa meninggalnya anak saya dan juga peristiwa meninggalnya keluarga Pak Darsa tempo hari itu dengan Wulan. Apalagi belakangan ini muncul desas-desus tentang kemunculan setan gosong yang meneror warga. Banyak yang bilang kalau setan gosong itu adalah jelmaan dari keluarga Pak Darsa yang ingin menuntut balas pada Wulan. Saya sendiri sih sebenarnya tak percaya dengan desas-desus itu. Terlalu berlebihan rasanya kalau menuduh anak seusia Wulan dengan tuduhan seperti itu. Tapi Mas Joko tahu sendiri kan sifat warga desa kita ini seperti apa. Saya kadang sampai tak habis pikir loh, kok bisa-bisanya mereka sampai punya pemikiran yang seperti itu. Oh, soal itu toh. Saya sebenarnya juga sudah mendengar tentang semua omongan warga itu Pak. Tapi biarkan sajalah. Toh semua itu cuma tuduhan yang tidak ada buktinya. Saya sedikit pun juga tidak merasa sakit hati kok. Saya tahu Mas, sifat sampean dari dahulu memang seperti itu. Tapi apa sampean tidak merasa kasihan sama anak sampean? Saya dengar si Wulan itu sampai tidak mau sekolah gara-gara desas-desus itu. Ya mau gimana lagi Pak? Kalau saya tanggapi semua omongan warga itu, yang ada malah tambah rumit nanti masalahnya. Jadi lebih baik saya pura-pura tidak tahu saja toh. Soal Wulan, dia baik-baik saja kok. Seperti beberapa hari ini dia memang mogok tidak mau sekolah. Toh gurunya masih berbaik hati mau mengajarkannya di rumah. Lagian paling 2-3 hari lagi juga Wulan sudah mau sekolah lagi. Lah, apa nantinya akan terus-terusan begitu Mas? Maaf loh ini,
Bukannya saya mau sok mengajari atau apa, tapi kalau terus-terusan begini, nantinya bisa jadi ndak baik buat kedepannya, Mas. Mungkin di saat sekarang, sampean sama anak sampean itu ndak apa-apa, tapi lama-kelamaan, anak sampean itu akan semakin besar toh. Dia akan semakin mengerti dengan sikap para warga yang tak menyukainya. Dan itu akan berdampak kurang baik untuk anak sampean. Kalau boleh, ini saya cuma ngasih saran loh ya. Anak sampean itu kan cuma satu-satunya. Bocah ontang-anting kalau kata orang. Menurut adat kita sebagai orang Jawa, bocah ontang-anting begitu kan harusnya diruat toh. Bisa sial seumur hidup kalau sampai tidak diruat. Itu kata orang-orang tua dulu loh ya. Jadi apa sampean tidak ada niat buat meruat anak sampean itu? Niat sih ada pak, tapi biayanya yang belum ada. Mengadakan upacara ruatan begitu kan tidak sedikit biayanya. Harus menanggap wayang segala. Itu pun dalangnya tidak bisa sembarang dalang. Harus dalang sepuh yang sudah memenuhi syarat untuk menggelar upacara ruatan. Saya duit dari mana kalau harus menggelar upacara seperti itu? Mungkin nanti saja pak. Kalau saya sudah punya biayanya, baru bisa menggelar upacara ruatan untuk Wulan. Kebetulan kalau begitu mas, ini saya cuma niat mau membantu loh ya. Itu juga kalau Mas Joko tidak merasa keberatan. Sebagai tetangga sudah sepantasnya toh untuk kita saling membantu. Dan anggap saja ini sebagai wujud dari permintaan maaf saya kepada sampean atas sikap saya kemarin kepada Wulan. Maksudnya pak? Kebetulan saya punya kenalan seorang dalang sepuh yang sudah cukup mumpuni. Dan kebetulan juga beliau masih ada hubungan kerabat dengan saya. Kalau Mas Joko mau, saya bisa menghubungi kerabat saya tersebut. Soal biaya tidak perlu terlalu dipikirkan mas. Kalau saya yang minta, kerabat saya itu tidak pernah mempersoalkan masalah biaya. Ibaratnya, dibayar pakai daun pun dia mau kalau saya yang meminta. Kerabat saya itu mas, bukan dalang sembarangan dalang. Selain sudah sangat berpengalaman, beliau ini juga sedikit-sedikit menguasai ilmu kebatinan juga. Bahkan beliau juga memiliki semacam padepokan ilmu kebatinan gitu. Muridnya juga lumayan banyak loh. Jadi Mas Joko ndak perlu ragu lagi. Dijamin beres pokoknya kalau Mas Joko bersedia. Waduh, gimana ya Pak? Saya sebenarnya merasa nggak enak kalau sampai harus merepotkan orang begitu. Apalagi ndak usah dipikirkan Mas. Kan sudah saya bilang tadi, anggap saja ini sebagai tanda permintaan maaf saya kepada sampean. Kalau sampean mau, nanti biar orangnya saya ajak ke sini, biar lebih enak lagi ngobrolnya sama sampean. Gimana ya Pak? Biar saya pikir-pikir dulu deh. Sama nanti biar saya bicarakan dulu sama istri saya. Ya sudah kalau begitu. Tapi kalau bisa jangan lama-lama mikirnya ya Mas. Mumpung kerabat saya ini lagi ada waktu senggang. Biasanya dia nggak pernah sepi job loh. Bahkan sering diundang keluar pulau segala. Iya pak, nanti akan segera saya menghubungi Pak Marto kalau sekiranya istri saya sudah setuju. Dan terima kasih banyak loh pak sebelumnya. Ya sudah kalau begitu. Saya pamit dulu ya mas. Masih banyak kerjaan yang nunggu di rumah. Saya tunggu kabarnya dari Mas Joko. Ingat, jangan lama-lama mikirnya mas. Dan jangan bilang ke siapa-siapa dulu soal ini. Tahu sendiri kan warga sini kayak gimana. Bisa heboh nanti kalau warga sampai tahu rencana kita ini. Pak Marto pun akhirnya pulang. Mas Joko mengantar sang tamu sampai di halaman pondok. Ternyata masih ada warga yang baik dan peduli dengan keluargaku ini. Batin Mas Joko sambil melepas kepergian Pak Marto. Mas Joko duduk termenung di bawah teduhnya pohon mahoni yang tumbuh di tengah-tengah ladangnya. Cangkul dan sabit yang sedianya ingin ia gunakan untuk membersihkan rerumputan di ladang itu, ia biarkan tergeletak begitu saja di hadapannya. Pikiran laki-laki itu berkecamuk. Sepasang matanya menerawang jauh, menatap mega-mega yang berarak di kejauhan sana, seolah ingin mencari sebuah jawaban dari masalah pelik yang tengah dihadapinya.
Angan laki-laki itu mengembara jauh, menelusuri setiap jengkal langkah kehidupan yang telah ia lalui selama ini. Kehidupan yang semakin lama bukannya semakin membaik, tapi justru terasa kian rumit. Terutama setelah kepindahannya dari kota ke desa ini, masalah demi masalah datang bertubi-tubi tiada henti, seolah mengisyaratkan bahwa kehadirannya memang tak diinginkan di desa ini. Masih terbayang jelas di pelupuk matanya bagaimana dulu perjuangan yang ia lalui saat awal-awal pindah ke desa ini. Sambutan yang kurang mengenakan justru datang dari kerabat dekatnya sendiri. Lalu saat kelahiran Wulan, nyaris saja ia kehilangan segalanya. Dan sekarang, anak semata wayangnya yang bahkan belum mengenal apa artinya dosa itu, harus ikut menanggung beban yang begitu berat. Ia tak munafik. Anaknya memang sedikit bandel dan keras kepala. Tapi itu hanyalah kenakalan khas anak-anak seumurannya. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti dari para warga yang ditujukan kepada Wulan itu rasanya terlalu berlebihan. Apalagi setelah munculnya rumor tentang kemunculan setan gosong yang meneror warga. Wulan seolah dijadikan kambing hitam atas segala peristiwa itu. Bocah yang bahkan belum bisa buang ingus sendiri itu dituding sebagai sumber dari segala masalah yang timbul di desa ini. Sempat ia berpikir bahwa keputusannya dulu untuk pindah ke desa ini adalah sebuah keputusan yang salah. Namun ia tak tahu di mana letak salahnya. Desa ini adalah tanah kelahirannya, dan ia datang ke desa ini juga dengan niat baik. Tak ada sedikit pun niat untuk mengusik kehidupan warga desa yang lain. Apa karena masa lalu orang tuanya yang membuat warga jadi membencinya? Tapi apa salah dan dosa dari kedua orang tuanya? Yang ia dengar justru dulu bapaknya adalah pahlawan desa yang sudah beberapa kali menyelamatkan desa ini dari berbagai macam mara bahaya dan bencana. Mas Joko mendesah pelan. Laki-laki itu tersadar dari lamunannya saat sayup-sayup dari arah pondok terdengar celotehan Wulan yang tengah asik bermain dengan lintang. Juga suara omelan Romlah yang menyuruh Wulan untuk menyudahi permainannya dan segera mandi. Hari memang telah beranjak sore. Senja sebentar lagi datang menjelang. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Dan ia sadar tak akan ada gunanya menyia-nyiakan waktu hanya untuk menyesali nasib. Ia harus berusaha jika ingin berubah keadaan. Ia harus berikhtiar. Apapun caranya, masalah yang datang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Laki-laki itu lalu bangkit dari duduknya, membereskan peralatan perkebunannya dan melangkah pulang. Tekadnya sudah bulat. Tawaran dari Pak Marto beberapa hari yang lalu tak ada salahnya kalau dicoba. Siapa tahu setelah Wulan diruat nanti, nasib keluarganya akan sedikit berubah. Ya, malam nanti aku akan menemui Pak Marto. Batin laki-laki itu mantap. Malam merambat kian larut. Suasana desa pun terasa semakin sepi. Hanya suara nyanyian jangkrik dan belalang kayu yang terdengar menemani kesibukan Pak Slamet di malam itu. Juga secangkir kopi yang ia seduh semenjak sore tadi, namun sedikit pun belum sempat ia sentuh. Tangan laki-laki itu nampak sibuk mencoret-coret selembar kertas di atas meja. Sesekali ia tertegun, berpikir sejenak dengan dahi mengernyit, lalu kembali sibuk membuat coretan-coretan di kertas yang baru. Wulan, tumbal, doni, perjanjian, tugas, imbalan. Mulut kepala sekolah itu berkomat kamit tak jelas, menggumamkan kata-kata yang ia dapat dari hasil menguping pembicaraan Pak Marto dan Ki Suryo tempo hari di rumahnya. Sudah beberapa hari ini, Pak Slamet berusaha merangkai kata-kata itu agar menjadi sebuah kalimat yang bisa memberinya sedikit petunjuk. Namun sampai detik ini, belum juga membuahkan hasil. Ia memang menaruh kecurigaan yang besar terhadap kedua orang itu. Ki Suryo yang mengendap-endap di pekarangan rumah Pak Soleh, lalu datang secara diam-diam ke rumah Pak Marto dan berbicara dengan cara berbisik-bisik di tengah malam buta, benar-benar sangat mencurigakan. Belum lagi ia juga sempat mendengar kedua laki-laki itu
menyebut-nyebut nama Bu Rati dan juga namanya. Bu Rati, kira-kira sedang apa ya dia sekarang? Tiba-tiba bayangan guru perempuan cantik itu melintas begitu saja di benak Pak Slamet. Jam segini, pasti dia telah tertidur lelap. Seperti apa ya perempuan cantik kalau sedang tidur? Pasti parasnya akan terlihat semakin menarik. Andai saja ia bisa melihat Bu Rati saat sedang tertidur pulas, tentu ia bisa puas mengagumi wajah cantik itu tanpa perlu harus mencuri-curi pandang seperti yang sering ia lakukan selama ini. Sial. Kenapa aku malah jadi kepikiran sama Bu Rati sih? Desa Pak Slamet sambil mengacak-acak rambut di kepalanya. Konsentrasi, konsentrasi. Aku harus bisa segera memecahkan teka-teki tentang Pak Marto dan Ki Suryo ini. Gumam Pak Slamet lagi sambil meraih ballpoint dan kembali sibuk mencoret-coret kertas di hadapannya, mencoba merangkai kata-kata yang didapatnya dari hasil menguping pembicaraan kedua orang aneh itu kemarin. Loh, kok? Wah, asem tenan niki. Pak Slamet melempar ballpoint yang dipegangnya ke atas meja saat menyadari bahwa bukan kata-kata yang berhasil ia rangkai dan torehan di atas kertas itu, melainkan sketsa wajah Bu Rati yang tengah tersenyum manis ke arahnya. Waduh tenan, kenapa bisa jadi begini sih? Tapi lumayan cantik juga dia kalau sedang tersenyum seperti ini. Tanpa sadar, Pak Slamet ikut tersenyum. Kedua matanya tak lepas menatap sketsa yang baru saja tanpa sengaja ia buat itu. Sementara sebelah tangannya meraba-raba mencari gagang cangkir kopi yang semenjak tadi ia letakkan di sudut meja. Sial baginya. Alih-alih menemukan gagang cangkir, tangan kekar Dwi itu justru menyenggol badan cangkir hingga terguling di atas meja. Kopi kental yang telah mendingin itu pun tumpah dan meluber kemana-mana. Waduh, mana tumpah? Pak Slamet menggerutu. Dengan sigap ia segera menyambar beberapa lembar tisu untuk mengeringkan tumpahan kopi yang meluber di permukaan meja. Sayang, beberapa kertas tak berhasil ia selamatkan dari tumpahan kopi tersebut, termasuk selembar kertas dengan sketsa Bu Rati yang tadi ia buat. Wah, apa tenan ini? Dengan sangat hati-hati, Pak Slamet mengangkat lembaran kertas itu, lalu mengibas-ngibaskan di udara, berharap kertas dengan gambar sketsa Bu Rati itu bisa cepat kering dan tak sampai rusak karena tumpahan kopi. Nasib. Pak Slamet lalu meletakkan lembaran kertas itu di permukaan meja yang kering, lalu bangkit dan beranjak melangkah menuju ke arah dapur. Ia memang tinggal sendirian di rumah peninggalan kedua orang tuanya itu. Jadi, mau tak mau, apa-apa harus ia kerjakan sendiri, termasuk untuk sekedar menyeduh kopi seperti sekarang ini. Andai aku punya istri, tentu aku tak harus menyeduh kopi sendiri malam-malam begini. Batin Pak Slamet sambil menuang beberapa sendok bubuk kopi dan gula ke dalam cangkir, lalu menyeduhnya dengan air panas yang ia tuang dari dalam termos. Laki-laki itu menghirup aroma wangi kopi yang baru diseduhnya sambil melangkah kembali ke ruang depan. Namun baru beberapa tindak ia berjalan, suara ketukan dari arah pintu dapur yang mengarah ke bangunan sumur di belakang rumah mengejutkan laki-laki itu. Nyaris saja cangkir kopi yang ditentengnya terlepas dari genggaman. Bukan, itu bukan suara ketukan, tapi suara gebrakan yang sangat keras. Pak Slamet tertegun untuk sesaat. Ia merasakan firasat yang tak enak. Siapa yang menggedor-gedor pintu belakang rumah orang di tengah malam buta begini? Pasti orang yang punya niat kurang baik. Siapa? Sedikit menyentak, Pak Slamet bertanya. Pelan-pelan cangkir kopi ia letakkan kembali di atas meja. Sapu ijuk yang menyandar di dinding ia sambar untuk ia jadikan senjata. Siapa, ha? Sentak Pak Slamet lagi sambil mendekat ke arah pintu. Tak ada jawaban. Perlahan
Sebelah tangan Pak Slamet membuka gerendel pintu, sedang tangan yang satunya lagi mengangkat gagang sapu tinggi-tinggi, bersiap untuk menghajar apapun atau siapapun yang kemungkinan berada di balik pintu. Hanya dengan sekali sentak, pintu kayu jati itu pun terkuak membuka, dan Pak Slamet pun terkesima. Ia hanya mampu berdiri mematung dengan tubuh kaku di depan pintu. Gagang sapu yang dipegangnya masih teracung ke udara, tanpa sempat ia ayunkan ke arah sosok hitam gosong yang kini berdiri tepat di hadapannya. Sosok hitam gosong itu menyeringai lebar ke arah Pak Slamet. Wedus! Sadar bahwa makhluk yang mengganggunya itu ternyata bukan manusia, secepat kilat Pak Slamet membanting pintu hingga kembali menutup rapat, lalu lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar, melompat ke arah tempat tidur, lalu meringkuk di bawah selimut dengan tubuh gemetar, tanpa ingat lagi dengan secangkir kopi yang tadi diseduhnya. Wulan, tunggu! Bu Rati berusaha mengejar Wulan yang tengah berlari-lari kecil mengikuti langkah seorang nenek tua bungkuk menuju ke sebuah hutan belantara. Mau kemana kamu? Seru Bu Rati begitu sudah dekat dengan Wulan. Mau ikut nenek itu, Bu. Wulan berhenti dan menoleh sejenak ke arah Bu Rati sebelum kembali melangkah dengan gayanya yang sangat khas, berjingkat-jingkat, setengah berlari, setengah melompat-lompat. Tunggu dulu, Wulan. Dengarkan ibu, kata-kata ibu. Jangan ikut nenek itu. Dia orang jahat. Ayo kembali ke desa bersama ibu. Tak mau menyerah, Bu Rati kembali berusaha mengejar Wulan. Tidak, Bu. Orang-orang desa itulah yang jahat. Mereka semua membenci Wulan. Nenek itu justru dia yang baik sama Wulan. Dia tidak membenci Wulan, tapi lebih baik Wulan ikut nenek itu saja. Wulan menjawab tanpa menoleh, bahkan tanpa menghentikan langkahnya sama sekali. Jangan percaya sama dia, Wulan. Dia itu jahat. Dia bohong sama Wulan. Percaya sama ibu. Ayo kembali ke desa. Bu Rati yang bohong. Nenek itu tidak jahat. Warga desa itulah yang jahat. Kalau Bu Rati bilang nenek itu jahat, berarti Bu Rati juga jahat karena sudah membohongi Wulan. Kali ini Wulan menjawab dengan berteriak, membuat Bu Rati tertegun untuk sesaat. Wulan, dengarkan ibu dulu. Bu Rati menurunkan tensi suaranya. Ibu sayang sama Wulan. Ibu ndak bohong sama Wulan. Percaya sama ibu. Nenek itu jahat. Dia hanya ingin memperdayamu, Wulan. Tutup mulutmu, anak ingusan. Dan jangan berani-berani ikut campur dengan urusanku. Langkah Bu Rati tertahan. Bahkan ia sempat terjajar beberapa langkah ke depan saat tiba-tiba nenek bungkuk itu berbalik dan melompat ke arahnya. Kau yang jangan ikut campur dengan urusan manusia, Nek. Mau kau bawa kemana anak ini? Meski sedikit takut melihat sosok si nenek yang begitu menyeramkan, namun Bu Rati mencoba memberanikan diri untuk balas menggertak. Itu bukan urusanmu. Ketus nenek itu mendengus. Ini menjadi urusanku, Nek. Karena anak itu adalah muridku. Anak bodoh. Sudah kubilang jangan ikut campur. Kembalikan anak itu padaku, Nek. Tidak akan. Kalau begitu, akan kurebut dia dari tanganmu. Kau anak kemarin sore mau menantangku, ha? Demi anak itu, apapun akan kulakukan. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Tak sempat menghindar, Bu Rati hanya mampu tercekat saat tiba-tiba dengan sangat cepat kedua tangan nenek tua itu berkelebat menyambar dan mencengkram leher jenjangnya. Sambil tertawa mengikik, nenek tua itu perlahan mengangkat tubuh Bu Rati hingga tubuh guru muda ini itu kini melayang beberapa senti di atas permukaan tanah. Bu Rati meronta. Kedua kakinya menendang-nendang kian kemari, sementara kedua tangannya berusaha melepaskan cengkraman tangan si nenek dari lehernya.
Namun semua usahanya itu sepertinya sia-sia belaka. Cengkraman tangan si nenek justru terasa semakin kuat, hingga membuat guru muda itu semakin kesulitan untuk bernafas. Hingga akhirnya tubuh guru muda itu mengejang. Kedua matanya membeliak lebar, seolah hendak melompat keluar dari rongganya. Sempat Bu Rati melirik ke arah Wulan yang justru tersenyum lebar ke arahnya, seolah sedang menikmati penderitaan yang sedang dialaminya. Wulan! Bu Rati mengulurkan sebelah tangannya ke arah anak itu, sementara si nenek tua menarik salah satu tangannya ke belakang. Dari jemarinya yang berkuku keruncing tajam mengembang, membentuk sebuah cakar yang segera ia ayunkan ke arah tubuh Bu Rati yang kini telah terkulai lemas tak berdaya. Matilah kau bocah ingusan! Bu Rati merintih lirih sambil memegangi lehernya yang terasa begitu perih. Kedua matanya menanar menatap ke sekeliling. Loh, ini kan? Syukurlah, ternyata cuma mimpi. Bu Rati mendesah lega saat menyadari dirinya ternyata masih tergolek di atas tempat tidur. Malam hari di rumah Pak Marto, 3 orang laki-laki nampak serius berbincang dengan nada setengah berbisik. Nyata kalau mereka tengah membicarakan masalah yang sangat serius atau merencanakan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia. Ketiga orang itu adalah Pak Marto sendiri selaku tuan rumah, Ki Suryo, dan seorang pemuda bertubuh kerempeng yang tak lain adalah keponakan dari Pak Marto yang selama ini tinggal di kota. Bagaimana? Kalian sudah siap? Samar terdengar suara Ki Suryo. Siap, Ki. Hampir serempak Pak Marto dan si pemuda kerempeng menjawab. Bagus. Kerjakan rencana kita sebaik mungkin. Jangan sampai gagal. Jika sampai gagal atau tak tepat waktu, maka mau tak mau kita harus menunggu dan mengulanginya di malam purnama bulan depan. Aku tak mau menunggu sampai selama itu. Sudah gerah aku terus-terusan didesak oleh siluman perempuan sialan itu, tegas Ki Suryo. Maaf Ki, si pemuda kerempeng menyela. Kalau tujuannya hanyalah untuk menculik seorang anak perempuan, kenapa kita harus bersusah payah dengan melakukan sandiwara seperti ini? Bukankah lebih mudah kalau kita langsung saja menyergapnya secara diam-diam dan membawanya lari? Sepertinya keponakanmu ini belum tahu banyak ya soal anak perempuan itu. Coba kau jelaskan dulu kepadanya, Marto, agar nanti dia tidak melakukan hal-hal ceroboh yang bisa menggagalkan rencana kita, seru Ki Suryo. Andai saja bisa semudah itu, Jo, aku tak akan jauh-jauh menjemputmu ke kota. Perlu kau tahu, anak yang menjadi target kita itu bukanlah anak sembarangan. Jika dilakukan seperti yang kau rencanakan itu, aku yakin bukan kamu yang berhasil menculik anak itu, tapi justru nyawamu yang akan hilang di tangan anak itu. Jelas Pak Marto tegas. Jangan meremehkan kulik, hanya menculik seorang anak, apa susahnya? Apalagi anak perempuan. Tanganku ini sudah. Tak perlu kau jelaskan, aku juga sudah tahu, Jo. Bajingan sepertimu pasti sudah terbiasa melakukan pekerjaan kotor di kota sana. Tapi ini ceritanya sedikit berbeda, dan kau cukup mengikuti rencana yang telah kami buat. Tugasmu hanya meyakinkan kedua orang tua anak itu agar mereka mengizinkan kita untuk membawa anaknya, seperti yang sudah kujelaskan padamu tempo hari. Kau berpura-puralah menjadi dalang sepuh yang mampu untuk meruat anak itu. Namun karena anak itu adalah anak yang istimewa, maka sebelum meruatnya, kau harus terlebih dahulu membersihkan jiwa anak itu dari pengaruh jahat yang bersemayam di dalam tubuh anak itu. Dan itu hanya bisa dilakukan di padepokanmu. Jadi mau gak mau, anak itu harus kau bawa ke padepokanmu. Anak itu hanya mau patuh kepada orang tuanya. Jika kalau bukan kedua orang tuanya yang menyuruh anak itu untuk ikut dengan kita,
Mustahil anak itu bisa kita bawa. Kau paham toh? Secara tidak langsung, keberhasilan rencana kita ini berada di tanganmu. Jadi, besok beraktinglah dengan sebaik mungkin. Kembali Pak Marto menjelaskan secara panjang lebar. Sebentar, Lik. Si pemuda kerempeng itu menyela. Apa maksudnya dengan padepokan? Ya itu tadi. Intinya kau menyamar jadi dalang sepuh yang sakti. Punya murid, punya padepokan, tempat untuk mengajar murid-muridmu itu, jawab Pak Marto. Oh seperti itu. Si pemuda mengangguk paham. Lalu tadi Lik Marto bilang kalau anak itu bukanlah anak sembarangan. Bagaimana kalau ternyata dia sudah mengetahui rencana kita ini? Soal itu serahkan padaku, Ki Suryo yang kini menjawab. Segala rencana ini semua sudah kupertimbangkan masak-masak, termasuk segala kemungkinan dan resiko yang mungkin akan timbul. Jadi kalian tak perlu khawatir. Selain itu, aku juga akan memberi sedikit bekal padamu, Jo. Ki Suryo mengeluarkan sebuah keris kecil atau yang biasa disebut candrik dari balik bajunya. Sambil berkomat kamit, laki-laki tua itu menempelkan cundrik itu di dahinya, lalu pelan-pelan menarik keluar bilah cundrik itu dari dalam rangkanya. Sini, keluarkan lidahmu, seru Ki Suryo kepada si pemuda kerempeng. Mau diapain, Ki? Sedikit pucat wajah si pemuda kerempeng itu saat melihat Ki Suryo menghunus cundriknya dan memintanya untuk mengeluarkan lidah. Sudah, jangan banyak tanya. Keluarkan saja lidahmu, sentak Ki Suryo. Meski sedikit ragu, akhirnya si pemuda kerempeng itu pun menuruti perintah Ki Suryo. Dijulurkannya lidahnya ke arah si laki-laki tua itu. Diam, jangan bergerak sedikit pun. Ki Suryo memegang kepala si pemuda kerempeng itu, lalu pelan-pelan mengerik lidah si pemuda yang terjulur keluar dengan menggunakan candrik yang dipegangnya, sambil mulutnya tak henti berkomat kamit menggumamkan kata-kata yang tak jelas. Sudah, dengan begini, si Joko itu akan lebih mudah berpengaruh dengan semua kata-kata yang kau ucapkan. Ki Suryo kembali menyarungkan cundriknya, lalu menyalurkannya di balik baju lusuhnya. Dan ingat, Ki Suryo menyambung ucapannya setelah terlebih dahulu menyalakan rokok Tingwenya. Kalian harus berhati-hati dengan anak itu. Sebisa mungkin, usahakan agar kalian jangan sampai bersih tatap mata dengannya. Kalian paham? Paham, Ki. Hampir serempak Pak Marto dan si pemuda kerempeng menjawab. Bagaimana dengan imbalan yang dijanjikan oleh perempuan siluman itu, Ki? Setengah ragu Pak Marto bertanya. Kamu ini kerja saja belum kok sudah mikirin soal imbalan? Ki Suryo menjawab dengan bersungut. Bukan begitu, Ki. Tapi kamu tak percaya padaku, Marto? Enggak, Ki. Bukannya tak percaya. Tapi sudahlah. Percaya saja padaku. Setelah tugas kalian ini selesai, jangankan harta, mau beli separuh isi jagat ini juga kalian bisa. Aku yang menjamin soal itu. Soal anakmu yang mati kemarin itu, tak usah terlalu kau pikirkan. Nanti jika kau sudah kaya, kau bisa kawin lagi dan bikin anak sebanyak yang kau mau. Baik, Ki, saya mengerti. Menunduk Pak Marto kala teringat dengan anaknya yang tewas mengenaskan tempo hari. Rasa dendamnya kepada anak bernama Wulan itu pun kembali menyeruak memenuhi benaknya. Dan ini kesempatan emas baginya untuk menuntaskan dendam itu. Ia tak boleh melewatkannya begitu saja. Ya sudah, kalau semua sudah jelas, aku mau pulang dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ingat, besok jangan sampai gagal. Aku tunggu kalian di tempat yang telah kita sepakati tadi. Ki Suryo bangkit, lalu melangkah meninggalkan kedua orang paman dan keponakan itu.
Keesokan paginya, rencana yang sudah disusun rapi itu pun dilaksanakan. Berdua dengan sang keponakan, Pak Marto menyambangi pondok Mas Joko, dan seperti yang telah dikatakan oleh Ki Suryo semalam, dengan sangat mudahnya mereka bisa mempengaruhi Mas Joko dan Mbak Romlah. Mungkin karena efek dari lidah si pemuda kerempeng yang pagi itu menyamar menjadi seorang dalang sepuh langkah dengan kumis dan jenggot palsu serta pakaian ala-ala dalang pada umumnya yang telah dikerik dengan cundrik oleh Ki Suryo. Mas Joko dan Mbah Romlah percaya begitu saja dengan semua yang diucapkan oleh si pemuda kerempeng. Jadi begini Mas Joko dan Mbak Romlah, berdasarkan hasil dari penerawangan saya, anak sampean ini bukanlah anak sembarangan. Jadi untuk meruatnya juga tidak bisa sembarangan. Saya bisa melakukannya, tapi tidak di sini, melainkan saya harus membawanya ke padepokan saya. Cuma semalam kok, jadi sampai tidak perlu khawatir. Besok pagi juga sudah saya antar pulang kembali ke sini. Sampean berdua tidak perlu ikut, cukup menunggu di rumah sambil membantu dengan doa. Karena kalau sampean ikut, takutnya nanti malah mengganggu jalannya upacara, kata si pemuda kerempeng sambil mengelus-elus jenggot palsunya. Mas Joko dan Mbak Romlah saling pandang untuk sejenak. Ada rasa ragu terbesit di benak keduanya. Melepas anak sematawayang mereka untuk dibawa oleh orang asing yang baru mereka kenal jelas bukan pilihan yang mudah. Namun, tuah dari lidah si pemuda kerempeng yang telah dicambi-cambi oleh Ki Suryo itu rupanya sangatlah kuat. Ditambah dengan Pak Marto yang ikut meyakinkan keduanya dan bersedia menjamin jika nanti terjadi apa-apa dengan Wulan, membuat rasa ragu yang dirasakan oleh Mas Joko dan Mbak Romlah lulus seketika. Iya Mbah, saya manut-manut saja. Gimana baiknya? Yang penting anak saya bisa segera diruat, biar nggak terus-terusan dimusuhi sama warga, kata Mas Joko akhirnya. Jadilah pagi itu Wulan dibawa oleh Pak Marto dan keponakannya dengan menggunakan mobil milik si pemuda kerempeng. Entah mau dibawa kemana, gadis cilik itu seolah tak begitu memperdulikannya. Dan tak seperti biasanya, gadis kecil itu juga tak banyak protes saat sang bapak menyuruhnya untuk ikut bersama Pak Marto. Satu hal yang mungkin luput dari perhatian mereka semua adalah begitu masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku belakang, gadis itu nampak tersenyum samar. Senyum yang nampak begitu sinis. Dengan kedua matanya yang bening bulat itu menatap ke kedua orang yang duduk di bangku depan dengan tatapan berkilat aneh. Sementara agak jauh dari mobil yang mulai berjalan itu, Lintang yang hendak berangkat sekolah dan melihat Wulan dibawa pergi oleh Pak Marto merasakan firasat yang kurang enak. Diam-diam, anak laki-laki bertubuh kembal itu kembali ke rumah mengambil sepedanya, lalu tanpa sempat lagi berpamitan kepada sang emak yang masih sibuk di dapur, Lintang mengikuti mobil itu dari jarak yang agak jauh. Ia harus tahu mau dibawa kemana sahabatnya itu oleh kedua laki-laki itu. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.